Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Setiandini Polamolo. Saya berasal dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang demokrasi di Indonesia. Berbicara tentang demokrasi memiliki beberapa poin penting, yaitu nilai-nilai demokrasi, pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi, contoh demokrasi politik, dan hakikat demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Pluralisme adalah paham yang menerima adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu musyawarah. Musyawarah diperlukan dalam suatu masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, pertimbangan moral. Yang keempat, pemufakatan jujur dan sehat. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Pengertian demokrasi secara etimologis, demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi mengandung 3 pengertian penting, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagaimana pemerintahan dari rakyat? Pemerintahan dari rakyat berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Pemerintahan untuk rakyat adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibedakan atas dasar penyaluran kehendak rakyat, yang kemudian dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, di mana penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Selanjutnya atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terdapat 2 bentuk demokrasi, yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, di mana ciri khas demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilik pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Selanjutnya demokrasi politik atau contoh demokrasi politik. Contoh demokrasi politik yang pertama pemilu, yang kedua kebebasan pers, yang ketiga kebebasan mengemukakan pendapat, yang keempat lembaga perwakilan, yang kelima partai dan partisipasi publik, yang keenam adanya pergantian kekuasaan secara periodik, yang ketujuh pergantian kekuasaan secara periodik. Contoh demokrasi ini bukan hanya terjadi pada politik, tetapi juga ada pada lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Contoh demokrasi pada lingkungan masyarakat, contoh kecilnya yaitu di lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga kita dibebaskan mengeluarkan pendapat atau menentukan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Sementara di lingkungan sekolah, kita diberikan hak untuk memilih kandidat ketua OSIS sebagai bentuk sarana untuk menyampaikan pendapat kita. Itu adalah contoh kecil demokrasi pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya hakikat demokrasi.
Hakikat demokrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum, keterbukaan, kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Baik, itulah pemaparan singkat saya tentang demokrasi di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.